Oke, selamat siang. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 3B akan memaparkan infografi kami. Sebelum itu perkenalkan di sini ada saya sendiri Berat Adolf Christopher Rulean dengan NIM 24545309 KT 1093. Saya Aditya Pragasiawan dengan NIM 2454248 KT 10791. Saya Arya Sadadu Karlana dengan NIM 245431113 KT 10828. Saya Bagas Prayogo dengan NIM 245419103 KT 10787. Saya Desita Putri Nugraini dengan NIM 2453444 KT 10642. Saya Chelsea Aulia Arita Fahira dengan NIM 245397779 KT 10756. Saya Ain Hanifah Azharo dengan NIM 245341108 KT 10627. Saya Anissa Damayanti dengan NIM 245343880 KT 10637. Saya di Alexandra Madina dengan NIM 245395500 KT 10746. Selanjutnya judul infografis dari kelompok kami yaitu gangguan biotik pada Filium decipian oleh kelompok 3B. Kerai payung atau Filium decipian merupakan tanaman dari sekular kelarakan atau Sapindaceae. Tanaman ini tumbuh di Asia tropis dan Afrika. Kerai payung tersebar di berbagai daerah, terutama daerah tropis seperti Indonesia. Kerai payung sering ditemukan di pinggir jalan dan berfungsi sebagai peneduh dan pemecah angin. Selain itu, tanaman ini dapat menyerap polusi karena memiliki daya reduksi yang tinggi. Pohon gerai payung yang kami identifikasi terdapat hama. Yang pertama, semut tukang kayu atau carpenter ants. Semut tukang kayu tidak memakan kayu seperti rayap, namun mereka menggali terowongan di dalam kayu untuk membuat sarang, membangun sarang, menetaskan telur, menyimpan makanan, membangun kolonil. Semuanya dilakukan semut di dalam kayu. Aktivitas mereka dapat melemahkan struktur pohon dan membuat pohon rentan terhadap kerusakan lebih lanjut. Tanda-tanda terdapat semut tukang kayu yaitu yang pertama, serbuk kayu halus di celah kulit, lubang kecil pada pohon, semut besar bersarang di pohon, seringkali terlihat semut yang sibuk bergerak naik turun, suara gemuruh di dalam pohon, terutama saat di malam hari, dan daun menguning hingga layu. Dampak serangan semut tukang kayu yaitu yang pertama, melemahkan struktur pohon. Terowongan yang dibuat semut ini dapat melemahkan struktur pohon, membuatnya rentan patah atau tumbang. Selanjutnya, penyebaran penyakit. Terowongan yang dibuat oleh semut dapat menjadi jalan masuk bagi bakteri atau penyakit. Yang ketiga, kerusakan estetika. Pohon yang terserang semut tukang kayu akan terlihat tidak sehat dan akan mengurangi nilai jual kayu karena semut membuat bagian dalam kayu berlubang. Gejalanya yaitu pohon lemah dan mudah patah pada bagian yang digerogoti oleh semut tukang kayu. Pohon menjadi rentan terhadap penyakit karena terdapat terowongan yang menjadi jalan masuk bagi jamur atau bakteri. Daun menguning dan gugur yang disebabkan oleh terganggunya sistem transportasi nutrisi dan air akibat kerusakan pada pembuluh kayu. Kemudian kita dapat melakukan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi adanya semut tukang kayu. Yang pertama, pencegahan dapat kita lakukan dengan perawatan pohon, yaitu dengan pemangkasan secara teratur untuk menghilangkan cabang yang mati, sakit, atau rusak, pemupukan, dengan memberikan pupuk yang sesuai untuk menjaga kesehatan pohon agar lebih tahan terhadap serangan hama, dan yang ketiga, penyiraman dengan memastikan pohon agar mendapatkan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. Pencegahan juga dapat kita lakukan dengan sanitasi lingkungan, yaitu membersihkan area sekitar pohon dengan membuang kayu mati, daun-daun kering, atau tumpukan sampah organik di sekitar pohon untuk mengurangi tempat persembunyian semut. Kemudian, kita dapat melakukan pengendalian dengan cara mengidentifikasi sarang, pengendalian mekanis dengan membuang sarang dan penutup lubang semut, penggunaan pestisida. Jika populasi semut sudah sangat banyak, kita dapat menggunakan pestisida khusus semut. Dan yang terakhir dapat kita lakukan dengan pengendalian biologis, yaitu dengan predator alami semut, seperti semut predator atau tawon parasit. Lalu untuk hama yang kedua yakni ulat. Ulat daun adalah larva dari kupu-kupu atau ngengat. Ulat memakan daun tanaman menyebabkan kerusakan yang signifikan pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Untuk gigitan
akibat serangan ulat, lalu untuk dan tanaman, lalu tumbuhan terhambat. Ulat yang memakan daun menyebabkan luas permukaan daun berkurang sehingga fotosintesis dan pertumbuhan pohon menjadi lambat. Untuk ulat dapat dilakukan pencegahan dan pengendaliannya. Yang pertama adalah pencegahannya. Pencegahan ulat dilakukan dengan pemeliharaan pohon yang baik, dengan menjaga tanaman agar tetap sehat, dengan memberikan nutrisi yang cukup, dan melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua adalah dengan cara sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini adalah artinya kita mengganti jenis tanaman secara berkala untuk memutus siklus hidup hama. Yang selanjutnya adalah tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian yang pertama dilakukan secara mekanis. Secara mekanis dilakukan dengan memusnahkan ulat secara manual serta membersihkan sarang ulat yang ada pada pohon tanaman. Yang kedua adalah pemangkasan. Pemangkasan bagian tanaman yang terserang parah untuk mengurangi populasi ulat pada tanaman. Pengendalian yang kedua adalah pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati dilakukan dengan menggunakan musuh alami ulat. Contohnya adalah burung, serangga predator, atau parasitoid. Dan yang terakhir adalah pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penerapan insektisida sesuai dengan jenis ulat yang menyerang pada tanaman. Saya akan menjelaskan tentang penyakit kanker batang. Nah, kanker batang tersendiri terjadi pada batang tanaman. Jika tidak dikendalikan, menghambat fotosintesa dan fotosintesa di dalam tanaman. Penyebabnya adalah jamur Phytophthora palmivora dengan tanda yang nampak adalah bercak hitam ditandai dengan adanya cairan merah berkarat di sekeliling batang serta kulit batangnya yang membusuk. Dampaknya, penyebaran penyakit. Penyakit ini dapat menyebar melalui berbagai media seperti sentuhan langsung dengan buah yang terserang busuk buah, percikan air disebabkan oleh hewan seperti semut dan tupai, bahkan tiupan angin. Penyebaran kanker batang juga berbanding lurus dengan penyebaran penyakit busuk buah dan akan semakin cepat jika musim hujan dan kelembapan yang tinggi. Nah, pengendaliannya yaitu dengan dilakukan secara fisik atau mekanik dengan mengelupas kulit batang yang membusuk sampai batas kulit yang sehat. Lalu kupasan selanjutnya dioles dengan fungisida dan juga hayati atau pengaplikasian pestisida nabati. Pencegahannya perawatan secara pohon berkala, pemupukan, penyiraman dan pemangkasan berkala, hindari luka pada pohon serta menanam bibit tahan penyakit. Seperti itu. Selanjutnya itu busuk batang. Busuk batang adalah suatu kondisi di mana jaringan batang pohon mengalami pemusukan akibat serangan jamur atau mikroorganisme lainnya. Nah, busuk batang bisa disebabkan oleh jamur perennifolia. Jamur ini merupakan salah satu jenis jamur rot fungi yang termasuk ke dalam white rot fungi. Jamur ini merupakan patogen kayu yang dapat menginfeksi dan merusak jaringan pada kayu. Selain disebabkan oleh jamur perennifolia, juga bisa disebabkan oleh luka pada pohon, luka pada batang atau akar akibat pemangkasan yang tidak benar, serangan serangga atau kerusakan fisik lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi jamur. Kemudian kelembapan tinggi. Kondisi lingkungan yang lembab dan basah sangat mendukung pertumbuhan jamur. Yang terakhir yaitu usia pohon. Pohon yang tua dan lemah lebih rentan terhadap serangan jamur. Selanjutnya adalah proses pembusukan yang disebabkan oleh infeksi jamur. Pembusukan dimulai pada tahap infeksi, di mana jamur masuk melalui luka pada batang atau akar pohon. Kemudian, jamur akan menyebar di dalam kayu, merusak jaringan kayu, dan menyebabkan pembusukan. Jamur juga akan membentuk tubuh buah di permukaan kayu sebagai cara untuk menyebarkan spora. Jika kita tidak segera menangani pohon yang terinfeksi jamur dan terjadi busuk batang ini, dapat menyebabkan kematian pada pohon tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tanda-tanda adanya busuk batang yang disebabkan oleh infeksi jamur. Tanda-tandanya bisa dari munculnya tubuh buah jamur, di mana jamur perennifolia dan Lupulus sering ditemukan pada bagian bawah batang atau akar pohon yang terinfeksi. Kita juga bisa melihatnya dari daun pohon yang akan terlihat pucat, menguning, dan akhirnya rontok secara prematur. Jika kita menggores atau menggebor bagian batang yang terinfeksi, akan terlihat kayu yang membusuk dan berubah warna menjadi coklat atau kehitaman. Kemudian akan muncul tunas-tunas baru yang tidak normal pada bagian batang yang dekat dengan tanah atau akar, serta munculnya kerak atau lapisan putih pada batang, di mana hal itu adalah miselium jamur yang sedang tumbuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencegahan. Untuk pencegahan
Terdapat tiga cara. Pertama, perawatan pohon secara berkala seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan. Lalu sintasi lingkungan dan menanam bibit pohon yang tahan penyakit. Untuk pengendalian, kita bisa memangkas tubuh jamur, penggunaan fungisida, dan pengendalian biologis, penggunaan agen hayati. Lalu ini untuk infografis yang kedua, di mana di sini ada ulat yang berbentuk kepompong dan juga semut tukang kayu yang tidak terlalu terlihat tapi ada di sini, serta kanker batang dan jamur penepora. Ya, selanjutnya ini adalah kontribusi dari anggota kelompok 3B. Ini ada saya sendiri yang mengedit video presentasi, kemudian Bagas mengedit video singkat, kemudian Chelsea, Anissa, Aina, dan Aditya Prayoga tadi sebagai yang mengidentifikasi pohon kerai payungnya. Kemudian ada Ari Irsada yang membuat infografis beserta dengan Desita. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.